Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Bimbingan Konseling, kelas 2C, Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Program Bimbingan Sekolah. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Salamita Arsyanifa, Syifa Sadiah, dan Tasrina Fitria. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salamita Arsyanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salamita Syanifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan syarat bimbingan dan konseling di sekolah dan juga prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah fungsi. Oke, fungsi ini terbagi-bagi ya. Oke, yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini bimbingan konseling membantu konseli agar dapat memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya dan juga terhadap lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan gitu. Terus berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya berdasarkan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi preventif atau pencegahan. Pada fungsi ini senantiasa bimbingan konseling dapat mengantisipasi agar terhindarnya peserta didik dari berbagai masalah seperti sehingga dapat menyebabkan kayak menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan kesulitan dan menghambat dalam proses perkembangannya. Nah, pada pemahaman ini konselor memberikan bimbingan tentang cara menghindari diri dari perbuatan yang membahayakan seperti pergaulan bebas, narkoba yang kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah fungsi penuntasan. Nah, fungsi ini berkaitan dengan membantu konseli dalam mengatasi masalah yang telah dialaminya, baik dari aspek pribadi, aspek sosial, karir ataupun belajar. Yang keempat adalah fungsi penyaluran. Nah, fungsi ini BK dapat membantu konseli dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, memilih program studi ataupun jurusan, dan memantapkan penguasaan karir sesuai dengan minat dan bakat dan keahliannya. Terus yang kelima adalah fungsi perbaikan. Nah, fungsi ini bimbingan dan konseling dapat membantu konseli ataupun peserta didik sehingga dapat memperbaiki pola pikirnya yang keliru dan perasaan dan bertindaknya. Terus yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini bimbingan dan konseling dapat membantu konseli agar menjaga dirinya dan mempertahankan serta mengembangkan potensi diri dan potensi diri dan kondisi positif yang ada di dalam dirinya. Terus syarat-syarat bimbingan dan konseling, yang pertama ada syarat bimbingan di sekolah. Nah, syarat bimbingan di sekolah itu ada syarat bimbingan program bimbingan, yaitu program yang dikembangkan secara berangsur-angsur, memiliki tujuan komunikasi yang kontinu, mencerminkan komunikasi yang kontinu, memiliki tujuan yang ideal dan realistis, menyediakan dan memiliki fasilitas yang diperlukan buat si peserta didik, kemudian disesuaikan sesuai dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah, memberikan pelayanan kepada semua murid. Kemudian ada syarat bagi pembimbing. Yang pertama mempunyai pengetahuan yang luas, kemudian harus sehat jasmani gitu ya, dan ataupun psikisnya, kemudian mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak-anak didik dalam menghadapi berbagai masalahnya. Terus mempunyai inisiatif yang baik, supel, ramah, sopan, dan dalam segala hal ataupun dalam perbuatannya. Kemudian menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah ada syarat program layanan. Syarat program layanan terdiri dari esensi bimbingan dan konseling, orientasi bimbingan dan konseling, konsep mendasar pelaksanaan bimbingan dan konseling, bentuk pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada syarat konselor. Nah, syarat konselor yaitu memiliki
memiliki kepribadian yang verbal dan kuantitatif, kemudian menunjukkan minat kepada pekerjaannya, kemudian memiliki nilai yang diakui kebenarannya gitu ya, luwes dan siap gitu dalam menghadapi persoalan orang lain gitu. Kemudian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah, yang pertama ada prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu ada bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, sosial, suku, bangsa, pokoknya tanpa memandang siapapun gitu ya. Terus yang kedua adalah bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis, jadi harus siap gitu. Kemudian bimbingan konseling tuh memperhatikan sepenuhnya tahap perkembangan setiap individu, tahap-tahapannya tuh diperhatikan gitu, apakah ada kemajuan ataupun tidak. Yang kedua ada prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan pribadi individu. Nah, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi fisik ataupun mental terhadap penyesuaian dirinya. Kemudian kesenjangan sosial, ekonomi, kebudayaan merupakan faktor timbulnya permasalahan pada individu. Jadi si konselor tuh harus siap gitu dalam, karena timbul ekonomi itu faktor ekonomi itu merupakan faktor yang memicu permasalahan bagi setiap individu. Kemudian ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Ada program bimbingan, konseling harus selaras dengan program pendidikan, jadi harus seimbang gitu. Misalkan sekarang pada anak sekolah harus diberikan pelayanan tentang dalam pergaulan, dalam memilih jurusan, seperti itu harus seimbang, selaras. Kemudian program bimbingan dan konseling harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu. Sekarang dia butuhnya apa, kita harus memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Nah, bimbingan dan konseling itu mengarahkan perkembangan individu dalam menghadapi permasalahannya. Jadi selain dia memberikan solusi, dia juga mengarahkan kepada si peserta didik bagaimana nih cara menghadapi masalahnya. Kemudian dalam melaksanakan keputusan dan akan dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan konselor, tetapi berdasarkan juga peserta didik gitu. Terus yang kemudian permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli yang relevan, yang benar-benar yang pas gitu. Terus kerjasama antara pembimbing dan guru harus, dan orang tua juga harus imbang gitu. Jadi dalam membantu peserta didik bukan hanya peran BK saja, tetapi ada peran orang tua, peran guru pembimbing, guru-guru di sekolahnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasil maksimum. Jadi dilihat misalkan program ini tuh berkembang, berarti program ini harus dipertahankan ataupun diperbaiki, seperti itu. Pada materi selanjutnya terdapat langkah-langkah penyusunan program bimbingan. Dalam proses penyusunan program bimbingan terdapat langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miller yang dikutip oleh Rahman Natawijaya dan Muhammad Surya, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan, dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk langkah awal pelaksanaan program bimbingan. Yang kedua, diadakan pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang ditunjuk oleh pimpinan sekolah. Tujuan diadakannya pertemuan ini yaitu untuk menyamakan pikiran tentang perlunya program bimbingan, serta untuk merumuskan awal disusunnya program bimbingan. Yang ketiga, ada pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Tugas panitia sementara ini yang pertama
merumuskan tujuan program bimbingan. Yang kedua, mempersiapkan panitia dari program tersebut. Dan yang ketiga, membuat kerangka dasar dari program bimbingan tersebut. Dan yang terakhir, ada pembentukan panitia pelaksanaan program bimbingan. Nah, panitia tersebut bertugas untuk mempersiapkan program tes dan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, pada 4 langkah tersebut diharapkan program bimbingan dapat dilaksanakan dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasina Fitria dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pelaksanaan program bimbingan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memperhatikan gejala awal dari masalah yang dihadapi siswa untuk dilakukan analisis dan juga evaluasi. Yang kedua yaitu ada diagnosis. Diagnosis adalah menetapkan masalah berdasarkan latar belakang penyebabnya. Dan yang ketiga yaitu ada prognosis. Guru pembimbing memberikan bantuan kepada peserta didik. Nah, pada tahap ini yang perlu diperhatikan yaitu pendekatan yang dilakukan. Haruskah secara langsung, atau secara individu, ataukah secara kelompok. Nah, selanjutnya ada siapakah yang memberikan bantuan tersebut? Haruskah konselor, guru, ataupun dokter? Nah, yang ketiga yaitu kapankah bantuan tersebut akan dilaksanakan atau apa saja yang akan dipertimbangkan. Nah, yang keempat yaitu pemberian bantuan. Setelah merencanakan bantuan, tentu saja hal tersebut harus direalisasikan. Itu ada evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap yang terakhir ini dilakukan pengumpulan data dengan berbagai cara, yaitu seperti wawancara, diskusi, observasi, maupun angket. Nah, gunanya itu untuk dilakukan evaluasi sudah sejauh mana layanan pembimbingan ini dilakukan dan bagaimana hasilnya. Materi yang terakhir yaitu implikasi-implikasi dari program bimbingan di sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, berfungsi sebagai edukator, manajer, pemimpin, inovator, dan juga motivator. Tugasnya yaitu menentukan staf personel BK dan juga menyusun program BK. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini berfungsi untuk membantu kepala sekolah dalam menjalani tugasnya. Nah, adapun tugas wakil kepala sekolah yaitu melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan program bimbingan konseling. Yang kedua yaitu menyediakan informasi berkaitan dengan aktivitas sarana dan prasarana untuk penyusunan program BK, mensosialisasikan program BK, dan juga memberikan dukungan serta memantau program BK. Yang keempat yaitu guru mata pelajaran. Perannya yaitu menyediakan informasi mengenai sikap dan kebiasaan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan bimbingan konseling pada mata pelajaran tersebut dan memantau perkembangannya. Yang terakhir yaitu ada guru BK. Adapun perannya yaitu mengorganisasikan seluruh aktivitas layanan BK, analisis terhadap karakteristik dan juga kebutuhan, analisis terhadap kondisi sekolah, dan juga memberikan pelayanan dasar, serta mengadakan tindak lanjut pada kasus alih tangan kepada alihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.